Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vildan Finanda, saya dari kelas TI 5A STEMI Sumedang. Di sini saya akan membuat alat inkubator IoT dengan menggunakan Node MCU. Nah, apa saja sih alat yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah inkubator IoT? Yang pertama, yaitu adalah Node MCU. Nah, di sini saya menggunakan Node MCU yang Amica. Karena kan di Node MCU itu ada Amica dan ada Lolin. Nah, di sini saya menggunakan yang Amica. Oke, yang kedua adalah relay. Nah, di sini relaynya saya mengambil yang 2 channel seperti ini. Nah, sebenarnya untuk satu lampu ini kita hanya membutuhkan 1 channel saja. Namun di sini saya membeli yang 2 channel. Nah, di sini ada 6 kotak ya. Yang pertama ininya namanya NO atau normally open, terus di sini ada COM, di sini ada NC atau normally close. Terus di sini juga sama ada NO, ada COM, ada NC. Nah, lalu di pin sininya itu ada, bentar belum fokus. Nah, ada VCC, ini buat penghubung yang positifnya. Ini ada input 2, ada input 1, terus ini ada ground. Ini ground itu disambungin ke yang negatif nantinya. Oke. Lalu di sini yang ketiga adalah sensor suhu, yaitu adalah DHT11. Di DHT11 ini ada 3 pin, yang pertama ada positif dan ada output, terus ada negatif. Oke, maaf blur. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah breadboard. Di sini buat nyambungin semua komponen tadi. Ya, yang kelima yaitu ada USB, kabel USB. Nanti nih dicolokin ke Node MCU-nya buat div program dan juga buat power juga. Di sini ada kabel jumper. Di sini ada fitting, ada lampu. Nah, untuk inkubator sebenarnya lampunya itu harus lampu yang pijar, yang kuning supaya hangat. Karena ini hanya percobaan saja, jadi saya mengambil yang warna putih ini supaya lebih aman. Oke. Terus di sini ada kabel dan di sini ada steker. Dan di kabel ini saya potong yang negatifnya, yang warna hitamnya menjadi 2. Ini untuk disambungin ke relaynya nanti. Nah, di sini sudah sambungin sama kabel jumper buat supaya lebih gampang nyolokinnya. Itulah komponen yang akan kita gunakan buat inkubator IoT. Oh ya, yang terakhir adalah handphone buat monitoring si suhunya gitu kan. Oke. Langsung saja ke prakteknya. Oke, kita akan langsung pasang saja. Di sini saya menggunakan yang COM sama NC. Kita masukin. Langsung kita putar bautnya biar nggak copot. Oke, udah kuat. Oke, sudah. Yang selanjutnya kita hubungkan ininya, relay. Kita coba hubungkan. Di sini ground itu ke negatif. Lalu input 1 ini di mana saja boleh. Lalu yang terakhir adalah PCC. PCC kita masukkan ke yang positif di sini. Oke, sudah. Nah, untuk relay sudah segini rangkaiannya. Lalu kita pasangkan DHT11-nya. Plusnya itu ke plus lagi di sini, kita masukkan ke plus. Oke, langsung yang outputnya masukin di pin mana saja boleh. Lalu yang negatifnya atau groundnya itu kita masukin ke negatif. Oke, pastikan kabelnya tuh nggak longgar. Oke, selanjutnya kita pasangkan Node Amica-nya. VC. Nah, untuk yang positif itu kita masukkan ke yang pin VIN. Nah, ini VIN. Ini masukin ke positif. Lalu yang ground ini masukin ke yang
negatif. Oke, ground kita masukin yang ke negatif. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita koneksikan si DHT sama si relaynya ke si node MCU-nya. Nah, D5 kita masukin ke yang DHT. Nah, lalu yang relay kita hubungkan ke pin D1 saja. Nah, oke. Yang terakhir kita hubungkan dengan USB untuk diprogram. Oke, cukup sekian dari perangkaiannya, langsung kita program aja. Nah, oke, sekarang kita sudah ada di Arduino IDE-nya. Di sini saya menggunakan beberapa library. Yang pertama di sini ada library buat node MCU. Terus di sini ada library Blink dan di sini ada library buat DHT. Terus di sini ada car out. Di sini autentifikasi. Jadi nanti kita akan bikin dulu project di aplikasi billing. Di situ bikin project, lalu nanti setelah itu dia akan mengirimkan sebuah kode autentifikasi ke email kita yang sudah didaftarkan di aplikasi itu. Nah, di sini ada SSID. Di sini saya menggunakan WiFi dengan nama DX. Terus di sini ada passwordnya sekian. Nah, lalu di bawahnya ada DHT pin 14. Nah, yang perlu kita ketahui itu kalau misalkan di sininya diketik 14, maka di node MCU-nya itu kita harus menempelkan atau menyolokkan ke D5 seperti nanti ada gambar di sebelah kanan. Nah, lalu di bawahnya ada define DHT type DHT11. Nah, di sini kalau misalkan DHT-nya 22, tinggal tulis saja 22. Lalu di sini ada DHT pin dan DHT type. Terus di bawahnya ada widget LCD terus ininya V0. Nah, ini LCD ini tuh nantinya akan dipasang di aplikasi billingnya. Lalu di sini ada in lamp sama dengan 5 di sini. Ingat, kalau di sini 5 berarti di node MCU-nya itu adalah D1. Lalu di void setup ada serial begin 9600, terus ada billing begin autentikasi SSID password. Di sini ada pin mode lamp itu sama dengan output, terus ada digital write lamp itu sama dengan high, dan DHT begin terus LCD clear. Nah, lalu di void loop di sini ada in. Nah, itu menandakan humidity atau kelembaban. Terus di sini ada T itu menandakan temperatur. Nah, kenapa di sini in? Karena saya ingin langsung dibuletin. Kalau defaultnya itu ininya pakai float, jadi saya ingin pakai in supaya dibuletin. Kalau float kan isinya desimal. Nah, lalu ini adalah serial pin untuk serial monitor. Lalu di sini ada billing run, terus di sini ada virtual portnya. Virtual port ini buat yang V0 itu buat si LCD temperaturnya. Ini LCD print 00. Nah, ini itu X, ini Y, dan ini adalah message-nya atau pesannya yang akan ditampilkan nanti. Di sini 11, kenapa? Ini tuh tata letak buat si temperaturnya disimpan. Di sini 11, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, temperaturnya akan disimpan di 12 di sini. Oke, seperti itu. Ini juga sama. Lalu di sini ada kondisi. Jadi jika temperaturnya itu di bawah 28, lampunya akan menyala untuk menghangatkan ruangan. Nah, jika temperaturnya itu di atas 28, maka dia akan mati. Oke, kita langsung saja upload, compile dan upload. Ya, oke. Ini sudah done uploading. Kita coba di serial monitor apakah dia sudah mulai berjalan. Mari kita coba di billingnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi billingnya. Yang pertama kita harus buat dulu project baru. Di sini kita coba beri nama inkubator. Nah, lalu kita pilih device-nya. Kita gunakan node MCU. Nah, ini di sini kita menggunakan WiFi, dan di sini ada dark dan ada light. Kita pakai yang dark aja, lalu read. Lalu dia akan mengirimkan token autentifikasi ke email yang sudah kita daftarkan terlebih dahulu.
Nah, lalu kita tinggal copy dan pastekan di Arduino IDE. Nah, lalu kita di sini akan menggunakan widget box LCD dan Supercharge. Kita coba ke project yang sudah jadi. Nah, ini di bawah itu adalah LCD dan di atas adalah Supercharge. Kita coba klik dulu yang LCD. Oke, di sini saya menggunakan Advance dan pakai input virtual kosong. Lalu di atasnya kita coba klik Supercharge. Nah, di sini ada temperatur dan home. Yang temperatur coba kita buka. Nah, temperatur saya menggunakan virtual 1 untuk inputnya. Ada info dan ada home, humidity atau kelembaban. Nah, oke, sekarang kita coba alatnya. Nah, oke. Sekarang si programnya sudah kita upload ke node MCU-nya. Nah, setelah itu kita tinggal menguji apakah sudah berfungsi atau belum alatnya. Di sini kita buka dulu aplikasi billing. Oke, sekarang kita sudah ada di aplikasi billing. Di sini suhunya menyatakan 28 derajat, di mana 28 derajat ini itu tergolong normal, seperti yang sudah kita program di Arduino IDE-nya. Nah, sekarang kita coba naikkan dulu suhunya. Oke, maka lampu akan mati seperti ini. Dan kita coba turunin lagi suhunya supaya lampunya nyala. Oke, semuanya sudah berjalan dengan normal dan bisa dinyatakan proyek ini berhasil. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.